Ada sejumlah perusahaan bus yang terkenal di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Magelang dikenal menjadi rumah untuk sejumlah perusahaan otobus besar di Indonesia. Beberapa PO bus legendaris dari Magelang, Jawa Tengah bahkan masih eksis dan terkenal hingga saat ini. Nama-nama PO tersebut pastinya sudah tidak asing lagi lantaran armadanya sangat terkenal di jalanan dan menguasai banyak trayek. Dilansir dari busnesia.com, PO Santoso adalah perusahaan bus yang lahir di kota Magelang menjelang tahun 70-an dan memiliki pool di Jalan Ahmad Yani atau Poncol pada tempo dulu. PO Santoso pada awalnya dirintis oleh suami istri yang berprofesi sebagai dokter, yakni Dr. Anwar Sani. Saat itu, PO Santoso memulai trayek Gumel, Jogja, Magelang, Semarang, dan Gombong, Purworejo, Magelang, Semarang. Setelah mengelola PO Santoso, Dr. Anwar Sani tidak praktek lagi dan berkonsentrasi pada bisnisnya. Namun begitu, sang istri masih praktek dan mengutamakan pelayanan kesehatan pada keluarga karyawannya. Untuk sekarang, PO Santoso ini sudah diwariskan pada anaknya. Dalam sejarahnya, PO Santoso berawal dari PO Tresno dengan garasi di Kutoarjo sekitar tahun 60-70-an. Kemudian PO Tresno diwariskan pada 3 anaknya. Perusahaan otobus ini akhirnya menjadi 3 perusahaan otobus baru, yakni pertama PO Hidup Baru, pool di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Kedua, PO Kencana Jaya, pool di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dan ketiga, PO Santoso, pool di Kota Magelang. Di awal tahun 70-an, PO Santoso berbekal armada Mitsubishi Fuso T653 dan Mercedes-Benz LP911. Armada ini menguasai jalur Jogja, Magelang, Semarang, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan Cilacap, Magelang, Semarang. Awal tahun 80-an, seiring dengan bertambahnya armada yang semakin cepat, pemilik membangun garasi yang lebih besar di Kupatan, sebuah kampung di ujung utara kota Magelang. Pada saat itu, PO Santoso mulai fokus menggunakan armada Mercedes-Benz seiring dengan datangnya tipe baru Mercedes-Benz OF1113. Akhir tahun 80-an, bus ini mulai mencoba berbisnis di jalur bus malam jurusan Jakarta dan cukup sukses dalam melayani penumpang di jalur Wonosari, Klaten, Jogja, Jakarta, Merak. Kemudian di tahun 90-an, seluruh garasi dipindah ke kantor pusat di Jalan Soekarno-Hatta. Hingga saat ini memiliki bisnis transportasi Gumel, bus malam, pariwisata, dan ekspedisi jasa pengiriman paket. PO Santoso dikenal sebagai bus malam yang menjual ketepatan waktu dan digawangi oleh mekanik dan pengemudi yang handal. Dilansir dari borobudurnews.com, masyarakat Magelang siapa yang tidak kenal bus Handoyo. Selain bus legendaris, garasi utamanya juga berada di wilayah Magelang. PO Handoyo berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Magelang, Jawa Tengah. Kantor tersebut juga merupakan garasi untuk armadanya. Pada awal berdirinya, PO Handoyo melayani trayek Yogyakarta-Semarang, Magelang-Walleri, dan Magelang-Ngadirjo. PO Handoyo didirikan pada tahun 1975 oleh Dibyo Wibowo, dan nama Handoyo diambil dari nama putranya, Daniel Handoyo. PO Handoyo berada di bawah PT Indo Transport Adimas dan dikelola langsung oleh Daniel Handoyo. Dengan waktu dan pengalaman di dunia bus malam, PO Handoyo mendapat julukan Raja Jalanan dari Lembah Tidar Magelang di Jawa Tengah. Bahkan di masa sulitnya, PO Handoyo sempat mengakuisisi PO lain seperti Mandala di Jawa Timur yang bergabung ke Handoyo Group. Bus Handoyo memiliki armada kelas sleeper bus, suite class,
bus social distancing, super eksekutif, eksekutif, VIP, atas AC, dan ekonomi AC yang menggunakan sasis bus dari Hino dan juga sasis Mercedes-Benz. Untuk membangun busnya, Handoyo menggunakan jasa karoseri Laksana, Adiputro, New Armada, dan Rahayu Santosa. Perlu diketahui, Bus Handoyo merupakan salah satu perusahaan bidang transportasi yang menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal transportasi umum. Bus Handoyo memiliki rute antar kota, antar provinsi, juga antar pulau, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Rute Pulau Jawa yaitu dari Jakarta hingga Malang. Adapun tujuan dari asal Malang yaitu Cirebon, Yogyakarta, Wonosobo, Purwokerto, Semarang, dan Magelang. Untuk keberangkatan dari Jakarta dan Tangerang, rute yang dilayani adalah Temanggung, Magelang, Jogja, Klaten, Semarang, Kudus, Pati, Gemolong, Solo, Wonogiri, Tirtomoyo, dan Prancimantoro. Selanjutnya untuk Bus Handoyo keberangkatan ke Sumatera, rute yang dilayani adalah Solo, Pekanbaru, Blitar, Lampung, Jambi, Pekanbaru, dan Ponorogo, Solo, Pekanbaru. Kemudian Handoyo Group juga memiliki rute Bandung-Surabaya yang dilayani oleh Bus Mandala. PT Indo Transport Adimas juga memiliki divisi pariwisata dengan bus bernama Indotrans. Sesuai dengan slogan perusahaan, servis dulu baru fulus, perusahaan ini berkomitmen untuk melayani masyarakat yang membutuhkan transportasi bus dengan kualitas baik dan harga yang wajar. Montir yang andal, staf profesional, kru bus yang ber-SOP dan berpengalaman, melayani konsumen menengah ke bawah dengan baik serta memuaskan adalah visi dan misi PO Handoyo Group. PO Ramayana merupakan perusahaan perseorangan yang didirikan pada tahun 1980 oleh Bapak Kris yang juga berperan sebagai pimpinan perusahaan PO Ramayana. Staf-staf di dalam perusahaan perseorangan Ramayana berasal dari keluarga sendiri. Pada awal berdirinya, dalam bisnis transportasi ini tidak terlepas akan peran serta dan kerjasama dengan pemilik PO Buta Remaja pada waktu itu masih satu garasi. Hingga akhirnya Ramayana melayani jasa angkutan umum siang dengan trayek Jogja-Borobudur saja. PO Ramayana mulai menambah jumlah armada busnya untuk memperluas daerah pemasaran dan mengembangkan jasa pelayanan, seperti melayani untuk paket bus pariwisata, bus umum ekonomi jurusan Jogja Magelang Semarang pulang pergi, bus patas AC untuk jurusan Jogja Semarang pulang pergi, dan bus malam untuk jurusan Jakarta Bogor Cimone Palembang Jambi. Seperti pada umumnya bisnis jasa transportasi lainnya, PO Ramayana didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan sarana transportasi. Di samping itu, PO Ramayana ingin mengenalkan tentang kenyamanan dalam bertransportasi. Kenyamanan dalam arti ingin menciptakan rasa aman dan tenang dalam menggunakan armada bus Ramayana. Kunci kesuksesan yang mengantarkan Ramayana sampai saat ini yaitu bisa mempertahankan kenyamanan dalam berkendara. Tidak perlu berjalan cepat-cepat, yang terpenting konsumen bisa diantar sampai tujuan dengan selamat. Lokasi perusahaan otobus atau PO Ramayana dari awal berdiri hingga sekarang berada di Jalan Lintas Semarang, Jogja, lebih tepatnya berlokasi di Jalan Pemuda nomor 214, Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Di lokasi tersebut selain digunakan sebagai kantor pusat sekaligus tempat penjualan tiket, garasi untuk armada bus Ramayana, bengkel, dan tempat perawatan bus Ramayana.
Dilansir dari kaskus.co.id, PO sumber waras sendiri sudah mulai eksis sejak dekade 1970-an, dan waktu itu masih bernama sumber waras. Tidak diketahui secara pasti kapan tahunnya, kemungkinan sekitar 1972 atau 1973. Untuk nama dari pemilik busnya pun juga tidak diketahui, tetapi satu hal yang pasti bus ini berasal dari kota Magelang. Waktu itu rute yang dilayani adalah Jogja, Magelang, Semarang. Sebenarnya saat memasuki dekade 1980-an, bus sumber waras nyaris bangkrut, tetapi pada 1985, Bapak Mugi Hartono pemilik PO Suharno membeli seluruh armada bus dan izin trayek PO sumber waras. Bapak Mugi Hartono pun juga diberi izin oleh pemilik bus sebelumnya untuk tetap memakai nama sumber waras. Dan sampai saat ini, hubungan di antara dua keluarga pemilik bus tersebut masih baik. Dan mungkin untuk menghormati pemilik sebelumnya, garasi PO Sumber Waras Putra pun masih berada di kota Magelang. Tepatnya ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 19. Di bawah bendera Suharno Group, PO Sumber Waras pun masih bisa eksis sampai sekarang, dan masih beroperasi mengisi rute Jogja, Magelang, Semarang dengan bus ekonomi AC. Bahkan kini PO Sumber Waras Putra juga merambah segmen bus pariwisata dengan armada terbaru. Bicara soal armada bus, khususnya di rute Jogja, Semarang, PO ini banyak memakai bus-bus antik, misalnya seperti Mercedes-Benz OH1521 dan Hino RKT. Meski bukan bus baru, tetapi sejujurnya untuk interior dan mesin busnya masih cukup baik. PO Sumber Waras Putra tampak sangat telaten merawat armadanya. Di bawah manajemen PO Suharno, PO Sumber Waras Putra pun berhasil melebarkan sayapnya sampai Sumatera, dengan membuka trayek Yogyakarta, Lampung, Palembang, Jambi. Rute Sumatera ini melintasi Purworejo, Kebumen, Wangon, Bumiayu, Tegal. Kadang bus pun juga lewat jalur Pantura jika ada penumpang yang menghubungi untuk naik di daerah tersebut. Jika tidak ada penumpang naik dari Pantura, bus akan bablas lewat tol Trans Jawa. Seperti bus ekonominya, bus jarak jauh rute Sumatera ini juga biasanya dinaiki oleh penumpang langganan. Selain itu, bus juga sering membawa paket barang untuk dibawa ke Sumatera. Walau di kaca tertulis Yogyakarta, Jambi, bus ke arah Jambi ini biasanya berangkat dari garasi di Magelang. Mungkin karena dari Jogja sudah banyak bus-bus lain yang mengisi rute Jogja, Jambi. Untuk keberangkatan dari Magelang hanya ada hari Rabu saja. Sementara dari Jambi ke arah Pulau Jawa berangkat setiap hari Sabtu. Untuk livery bus Sumber Waras Putra pun sederhana, dengan warna dasar putih dengan silut garis horizontal hitam dan hijau. Livery sederhana seperti ini menjadi ciri khas bus zaman dulu. Di sisi lain, di tengah kerasnya persaingan transportasi bus, Sumber Waras Putra masih bisa eksis. Meski tidak dengan armada baru, dengan modal perawatan mesin yang baik, maka penumpang pun masih akan tetap melirik. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan otobus dari Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.